Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 49 ayat yang pertama sampai yang ke-39. Saya mengajak mari kita semua untuk membuka Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya bersama-sama. Dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan, merataplah hai Hesbon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah. Berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan, sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tapi sudah itu, aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bosra akan menjadi ketandusan, celak, keruntuhan, dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya. Bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya. Firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba,
demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya Dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut Teberau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah, semangat berpaling untuk lari kegemparan telah mencekam dia. Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-turunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang menghanguskan Puri Ben Hadad. Mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel, beginilah firman Tuhan, bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakan orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka. Hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hazor. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukadnezar Raja Babel telah memanggil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hazor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Mengenai Elam, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal 49 ayat yang pertama sampai yang ke-39. 6 bangsa dibuatkan kehancurannya. Bangsa Amon pasal 49 ayat 1 sampai 6 menyombongkan dewa Milkom serta lembah mereka yang subur, dan aman karena terlindung oleh pegunungan di 3 sisinya. Allah menetapkan bahwa semua andalan mereka tidak akan mampu menahan serangan yang akan datang. Bangsa Edom dari pasal 49 ayat 7 sampai 22 dihukum karena kesombongan mereka.
Mereka mengira bahwa kota-kota mereka yang terletak di atas batu karang membuat negeri mereka tak bisa ditembus lawan. Akan tetapi, semuanya akan dihancurkan semudah kota-kota di dataran rendah saat pasukan Nebukadnezar menyerang. Allah akan menghukum Damsyik dalam pasal 49 ayat 23 sampai 27 karena kekejaman mereka terhadap umat Israel. Penduduknya akan panik dan gemetar saat mendengar kabar kedatangan tentara Babel. Lalu mereka akan melarikan diri, namun semua akan tertangkap dan dibunuh, dan benteng kota mereka akan habis dibakar. Dalam pasal 49 ayat 28 sampai dengan 33 mengenai Kedar dan Hazor adalah dua bangsa Arab yang berpindah-pindah di padang gurun, hidup beternak domba dan unta, menutup diri dari bangsa lain dan merasa tidak butuh Allah maupun bantuan orang lain. Serbuan Babel menyadarkan mereka betapa bodohnya kesombongan seperti itu. Dalam pasal 49 ayat 34 sampai dengan 39 mengenai bangsa Elam, dikenal karena pemanah-pemanah hebatnya. Allah berjanji akan mematahkan busur-busur yang mereka andalkan. Pasukan Babel akan seperti angin yang menyerahkan penduduknya ke segala arah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini dari keenam bangsa tersebut kita dapat belajar bahwa sesungguhnya kesombonganlah yang menjatuhkan bangsa-bangsa pada hukuman Allah. Kita dapat melihat contoh dari keenam bangsa tersebut yang dengan segala kesombongannya membanggakan dengan apa yang mereka miliki sehingga memandang rendah Allah, memandang rendah bangsa lain serta umat Tuhan, dan melakukan penindasan. Akibatnya Allah menjatuhkan hukuman kepada bangsa-bangsa tersebut. Dari pelajaran ini yang dapat kita pelajari di masa kini sebagai umat Tuhan adalah jangan sombong dengan segala kemampuan. Jangan sombong dengan segala kekuatan kita. Jangan sombong karena kita mempunyai relasi yang banyak. Jangan sombong karena keadaan kita, harta kita yang melimpah hari ini, atau apapun yang kita miliki hari ini. Karena kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Apapun yang kita miliki hari ini, belajarlah untuk tetap rendah hati dan tidak mengubah apapun tentang gaya hidup dan perilaku hidup kita terhadap Allah maupun terhadap sama manusia. Syukurilah semuanya sebagai anugerah Allah dan doakan agar kemampuan dan harta tidak menjadi kesombongan yang membuat kita merasa kuat dan aman, sehingga kita merasa tidak membutuhkan Allah dan memandang rendah orang lain. Namun sebaliknya, dengan semua yang kita miliki, tidak merubah apapun gaya hidup kita yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap rendah hati, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, hari ini kita belajar dari keenam bangsa tersebut untuk tidak sombong dan tetaplah jadi rendah hati dengan segala yang kita miliki dan pencapaian yang kita dapati hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan tentang keenam bangsa Tuhan, keenam bangsa tersebut yang mendapat hukuman Allah, bahwa kami belajar untuk tidak sombong dan membuang rasa sombong dari hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap rendah hati. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur bahwa apapun yang kami dapati hari ini, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan